awal mulanya nanam tanaman itu sebetulnya berawal dari hobi, kesukaan aku dan kecintaan aku terhadap tanaman. Jadi hampir tiap hari tuh aku ngurusin tanaman karena ngeliat hijau-hijau itu bikin aku seger, bikin relax. Nah dari situ mulailah dikenal aku tuh emang suka banget sama tanaman. Dan kalau ada temen yang ulang tahun, menikah, atau dia beli rumah baru, pindah rumah baru, aku suka banget kasih bingkisannya itu berupa tanaman yang aku hias. Nah dari situ mulailah pelan-pelan orang jadi tahu kalau aku tuh memang tanaman banget. Awal mula modal itu ya dari kecil banget, dari rumahan, mulai dari 1, 2, 3 pot aku urusin, terus lama-lama berkembang, terus kalau ada anaknya aku kasih ke orang sebagai gift. Jadi aku mulai bisnis dari modal yang sangat kecil. Kalau untuk feedback dari semua customer adalah so far sangat positif ya, karena kan tanaman itu adalah suatu produk yang sustainability, yang cinta lingkungan, yang tidak hanya sekedar menghias ruang, tapi juga sebagai filter udara alami, juga sebagai simbol bahwa kita tuh masih peduli loh terhadap bumi dengan cara sekecil yang kita bisa. Terus feedback lainnya mereka juga sangat senang karena memang secara psikologis kalau kita terima tanaman itu membuat hati kita lebih relax, lebih bahagia, lebih segar gitu. Jadi so far memang saya sangat optimis sih dengan bisnis. Kalau untuk tantangan ada sangat banyak ya, standar pada umumnya orang bisnis. Biasanya mulai dari pengadaan tanaman, karena tanaman itu kan bukan produk pabrik, itu adalah sebuah dan suatu makhluk hidup yang memang harus tumbuh gitu. Dan aku bekerja sama dengan beberapa petani. Kadang kondisinya kalau lagi bagus itu kita seneng banget, tapi somehow juga kadang lagi jelek itu juga kan sulit ya untuk dipasarkan. Terus tantangan lainnya adalah masalah operasional sih, standar, entah masalah pengiriman, pengemasan, ya dan lain-lain. Kalau untuk persaingan, so far sih aku happy aja ya. Berarti kalau banyak yang jual, banyak pesaing, artinya menurut saya, menurut kami bahwa market tanaman itu masih sangat diminati. Jadi jangan menganggap kanan kiri sebagai saingan, tapi menganggap sebagai motivasi dan menganggap bahwa market kita masih sangat besar. Dan ini penjualan biasanya memang sangat naik signifikan karena banyak sekali perusahaan-perusahaan korporat atau grup-grup yang mesen itu langsung dalam jumlah kuantiti banyak. Jadi Ramadan ini kami sangat menyambut positif bahwa banyak sekali orang yang order nanam tanaman sebagai hampers. Ekspansi ke depan dari bisnis saya nanam tanaman, saya mencoba ekspansi ke beberapa produk yang relatable dengan tanaman, diantaranya Toko Terakota. Saya bekerja sama dengan para pengrajin UMKM untuk memasarkan produk mereka. Saya juga membuat produk lain namanya Semana, dia itu reed diffuser, pewangi ruangan yang masih inline dengan tanaman, sehingga harapannya orang kalau beli tanaman di Namun Tanaman juga sekalian dengan potnya, juga sekalian dengan pengaruh ruangannya, jadi semuanya masih dalam satu naungan. Tips untuk para pebisnis muda mungkin bisa melihat peluang-peluang dari sekitar atau dari apa sih yang kira-kira kita bisa, yang kita mampu, terus kita bisa dan jago, itu aja yang kita gelutin. Nah dari situ kita pelajari bagaimana cara marketingnya, bagaimana pasarnya, bagaimana strateginya, apalagi zaman sekarang udah ada sosial media, pasti udah terbantu. Nah dari situ aja kita mulai pelan-pelan dan jangan nyerah, anggap semua sebagai motivasi, karena nggak mungkin bisa besar tanpa kita melalui hal yang kecil dulu.